Assalamualaikum teman-teman. Akhirnya kita ketemu kembali setelah beberapa hari kita ngebikin video. Dikarenakan kita sibuk kemana Pak? Healing. Akhirnya kita nggak sempat untuk bikin vlog. Terakhir yang jalan-jalan kemarin aja ya, jalan-jalan kemarin di Puncak Resort. Sebenarnya kemarin mau sempat bikin, tapi kendalanya pada saat kita mau mudik kemarin, berapa malam Pak? Dari Jumat malam, nggak tahu, dari Jumat malam kemarin sampai pulang dari sana Senin siang ya. Senin siang. Di awal kita perjalanan itu juga udah capek ya. Iya. Oke. Pas malam kita berangkat hari Jumat malam itu kita mendadak ya teman-teman ya, lagi itu acara mudik juga mendadak karena kita liburan, bukan pulang kampung, karena ada paman dari aku gitu kan, mamang tinggal di daerah Kebumen dan pengen gitu main bersilaturahmi gitu kan. Akhirnya dadakan, ayolah berangkat, ya udah bersama anak-anak juga kan. Pulang kerja habis maghrib malam prepare persiapan langsung berangkat dan macet ya. Jam 10 ya, berangkat jam 10 lebih, 10 malam karena kita bingung ini jadi liburan antara ke Bandung atau benar-benar ke Jawa gitu ya Pak. Kita bingung. Akhirnya ya perjalanan juga macet, benar-benar macet pada saat libur kemarin itu. Karena kan yang status orang kerja juga kan pada libur juga ya Pak ya. betul, Sampai tanggal 26. Jadi jalanan macet parah teman-teman. Dan pada saat di tol mana tuh? nggak ada videonya ya pas macet Iya, ya. saking bener-bener kita udah kita nggak tahu gimana ini kendaraan. Aduh, bener-bener Harusnya ada videonya, nanti berantakan. bisa nonton videonya pas macet. Karena kita bener-bener kacau lah, macet gitu malam-malam lagi pula kan. Terus tol yang mau kemana? Ke arah Palimanan. Enggak, yang mau ke Bandung itu loh, Cipali teman-teman, yang dari sepanjang jalan MRZ Cipali apa itu. sih? MBZ itu teman-teman, ternyata ditutup full, gak bisa sama sekali. Biasanya kan kita lewat Bandung ya Pak, lewat jalan Playover MBZ itu kan ya, jalan layang MBZ itu biasanya kita kalau ke Jawa juga kan lewat situ, lewat Bandung Jawa, lewat jembatan itu. Dan itu ditutup teman-teman sama polisi dijaga port itu, dijaga jalanan apa tuh, dikasih tutupan gitu sama sekali, dan dialihkan ke jalan semua yang bawah. Aduh, kita udah pusing lah. Mungkin enggak kita aja ya kan, yang lain juga mungkin pusing karena macet, bener-bener macet teman-teman. Dan selang dari situ nggak lama kita jalan
jalan. Pada saat udah setengah ngantuk, kita istirahat, ngelihat banyak pengendara yang pada minggir di pinggir jalan pada istirahat. Mereka saking mungkin kelelahan sehabis macet-macetan ya Pak, sehabis macet-macetan parah itu benar. Baru kali itu ya ngerasain macet-macetan, memang benar-benar. Sayangnya nggak ada videonya. Sayangnya kita nggak record gitu Pak. Nggak ada kepikiran, karena benar-benar situasi itu bingung sama sekali. Udah pengen padat banget udah. Saya juga bingung teman-teman, masa iya sih gak nyampe Jawa gitu kan, feeling udah ya Allah kok gak nyampe Jawa gitu kan. Aduh, ke Jawa atau Bandung, tapi mungkin kalau dipikir Bandung pasti juga bakalan full ya Pak, full penuh gitu kan, karena puncak aja tahu sendiri beritanya aja udah nggak bisa bergerak pada saat libur kemarin. Benar-benar ya, akhirnya alhamdulillah setelah perjalanan kita tempuh mau menjelang subuh juga mata udah ngantuk, kaki udah pegel. Nah Pak supir juga sudah lelah, istirahat sebentar sekitar jam 5 sampai jam 6 lah, 1 jam istirahat. Tidur Pak supirnya. Kita juga udah capek karena di sepanjang tol Palimanan itu juga ya sampai macet juga teman-teman. Astaga, bener-bener pokoknya sampai Palimanan lah macet. Setelah Palimanan sampai masuk ke Palikanci udah mulai lancar ya, semendet-mendet. Tapi ya udah masuk ke Pulau Jawa agak tengah sana udah mulai lancar. Keluar dari mana? Cipali ya? Cipali kan masih Cikampek sama Palimanan, ya. Terus nyambung lagi dari Palimanan ke namanya Palikanci itu. Udah mulai ada agak lancar. Udah pokoknya sampai Palimanan lah itu macetnya. Akhirnya gitu loh kita sampai, dan mati akhirnya ya Allah gitu ya. Akhirnya lancar juga perjalanan. Bener-bener kita kasihannya ke anak-anak teman-teman, karena anak-anak tidur makan juga kan, kita mau di mana kan macet gitu kan, mobil rest area pun penuh ya Pak. Iya, nggak bisa dapat kita berapa kali akhirnya rest area pinggir jalan. Akhirnya kita putusin udah rehat, pengendara yang lain juga pada minggir di pinggir jalan, saking nggak dapat sama sekali di rest area. Setiap ada rest area itu panjang untuk masuknya. Menurut saya yang kita nggak videoin sih, jadi kayak bisa nonton lah ke area kemacetan yang lain kalau ada videonya. Mungkin ini kayak liburan mudik. mudik episode Natal bukan ya. Episode Idul Fitri, karena waktu kita singkat ya teman-teman ya, jadi kita ngejar waktu juga pas berangkatnya juga kan, pengen pengen silaturahmi gitu kan. Pikir pengen silaturahmi ya kan, pengen ke tempat saudara dari saya gitu kan, dari mamang adiknya bapak saya gitu kan. Masa iya sih, dan sekali-sekali pengen ke Kebumen ngerasain gitu kan silaturahmi. Tapi kita juga pada saat itu kita muter-muter perjalanan itu nyampe tol gitu, entah kita mau keluar tol manapun kita dibawa muter-muter sama map gitu. Intinya kita salah keluar karena pertama kali kita lewat arah ya, intinya ke Kebumen itu pertama kali deh. Jadi benar-benar cuma lihat map aja, dari map aja kita. Dan salahnya kita keluar di Pekalongan, jadi terlalu jauh. Seharusnya di pintu tol Tegal teman-teman, karena kita dikasih tahu. Ya karena memang nggak tahu sama sekali, baru pertama kali, karena waktu liburan Lebaran ke Jawa kita ini ya lewat Nagrek teman-teman, jadi kita nggak paham untuk
lewat tol. Ya malum lah, pertama kali ya kita udah tahu, oh iya keluar dari sini ke sini akhirnya kita sampai ya, kita ada hidayah, maksudnya ada ininya lah. Untungnya perjalanannya nggak sampai benar-benar dibawa ke pegunungan ya teman-teman kita ya. Itu udah masuk ke pegunungan. Iya. Bukit ya ada pegunungan. Videonya sih. Tapi ada hikmahnya, jadi ngelihat pemandangan tuh indah banget. Saking buteknya sama perjalanan tadi. Kalau itu ada videonya nanti. Ada. Kita ketemu di lapangan hijau banget. Itu di daerah mana ya? Karang Sambung kalau nggak salah itu. Udah mau masuk ke Bumen sih itu. Ya, setelah lewat udah masuk ke Bumen. Setelah mendaki gunung, lewati gunung ya. Berapa jam kira-kira? Di gunung aja kita 2 jam. 3 jam. Ya di gunungnya 2 jam. Kita muter-muterin gunung berapa? 3 gunung kita lewatin, mungkin lebih kali ya. Itu yang kita ini. Kita ya Allah, masa iya sih kita nggak ketemu sama saudara kita yang mau kita silaturahmi gitu kan, kita apa namanya? mohon aja dah. Kajen apa Kijen gitu, lupa Pekalongan ya. Itu yang bisa tembus ke itu juga ternyata, ke setelah dilihat bisa tembus ke apa yang Siguling yang sana tuh, Dieng. Itu bisa tembus ke situ ternyata. Mungkin Willy dulu nyasar di situ juga ternyata dia tuh yang mau pegunungan. Iya. Cuman dia malam. Iya. Karena dibawa dia teman juga dulu mau ke Dieng, ke bawah map juga teman-teman hampir. Di situ dia sama. Karena dia malam posisinya. Kalau kita ngejar waktu jangan sampai kita di gunung itu jangan sampai gelap. Malam. Jangan sampai gelap. Mau mendung mau alhamdulillah apa. banget lah pokoknya kita jadi masih udah terabas aja. Agak kencang dikit tapi tetap hati-hati lah pasti. Hati-hati karena kan kiri kanan jalannya kecil, kiri kanan jurang ya. Untungnya perjalanannya juga agak cor-coran ya. Ya perjalanan sih bagus, cuman karena kita bertanya-tanya teman-teman, bertanya-tanya sama penduduk-penduduk situ, terus akan di pegunungan itu pinggirannya kan ada yang jualan kopi atau Indomie, pop mie gitu kan. Kita tanya sama penjualnya perjalanan menuju ke sananya kayak apa hancur jalurnya ekstrim atau tidak. Ternyata ada ekstrimnya satu juga, dua tapi bisa untuk dihitung. jalan cor-corannya itu aman gitu kan. Ya udahlah, alhamdulillah
Ya ada video-video pendeknya sih nanti kalau itu bisa dilihat. Ya sehari lebih ya kali ya, sehari setengahan. Jadi karena nyasar ya satu hari enggak setengah. Sih hitungannya sekitar 18 jam 18 jam kita nyari alam, karena dari jam 10 sampai jam 4 kita baru sampai. Jam 10 malam sampai jam 4 sore. Enggak, kita nyampe hotel teman-teman. Ya udah nyampe di masuk Kebumen mah udah jam 4-an. Abis asar itu kita sudah stuck kan di dulu. Lapangan di daerah Kebumen itu. Kan Udah kita istirahat dulu kan. Sambil pemandangan juga bagus, indah kok. Bagus. Terus kita tanya lagi ya kan, kita tanya lagi sama yang penjual. Ternyata udah masuk Kebumen. Tinggal beberapa sejaman kurang lebih, paling lama itu juga. Gitu. Liku-liku perjalanan. Kalau nggak kayak gitu kan kita nggak tahu ya teman-teman. Iya. daerah mana. Yang penting kita kalau intinya kalau kita dimanapun, kalau kita nggak tahu ya jangan segan untuk bertanya ya Pak. Iya, jangan segan teman-teman. Dimanapun namanya kita memasuki kawasan bukan kawasan yang kita gitu tahu. kan, kita nggak tahu. Yang penting kita bertanya saja. Malu bertanya sesat di jalan. Satu kontrakan, satu jalan. Akhirnya sampai juga. Sampai juga di hotel. Jam 5-an lah, sekitar jam 5. Maghrib. Iya mau maghrib. Mau maghrib kita langsung booking hotel. Mendapat alhamdulillah hotelnya juga gak jauh dari rumah saudara. Ya. Setengah jam 30 menit dari ke situ. Karena kita sebelahan sama hotel kita tuh sebelahan sama stasiun ya Pak. Stasiun Kebumen, stasiun kereta api. Enggak jauh dari alun-alun juga, alun-alun Kebumen. Tadinya kita mau ke alun-alun tapi kita nggak sempat karena waktunya hanya 2 malam aja. Ya mudah-mudahan. Dan kondisi badan juga capek banget. Udah keburu malam ya Pak. Butuh istirahat juga. Udah keburu malam, selang malam kita istirahat, nyampe besoknya anak-anak pagi berenang, setelah berenang siang langsung kita berangkat ke rumah mamang saya yang ada di daerah Bonorogo. Alhamdulillah ketemu dan di situ kita sangat Masya Allah banget, akhirnya kita benar-benar udah niat dari rumah kita mau silaturahmi dan akhirnya dipermudahkan walaupun bagaimana alhamdulillah banget lah pokoknya nggak terlalu ya penuh liku-liku lah pertama kali karena kita dari dulu juga suka berpetualang suka yang nyasar yang penting kita kan bertanya sama warga-warga sekitar, jangan segan. Insya Allah kok orang juga bakal bantu kita gitu kan. Gak lama kita pulang dari rumah saudara malam ya, 8:30 kita langsung pulang ke hotel lagi dan kita istirahat. Kita 2 malam ya Pak. Iya. 2 malam di hotel karena kan kita mau untuk tidur di rumah saudara pun kita udah terlanjur kita booking hotel tuh 2 malam teman-teman karena takutnya kita waspada, takutnya bila mana kita nanti nggak ketemu ya Pak, nggak ketemu alamatnya bener-bener karena kita udah jauh-jauh hari juga udah booking orang ketemu terus pulang malam dari sana istirahat di hotel malam paginya berenang sebentar dan siap-siap persiapan balik lagi kita on the way Jakarta lagi. Alhamdulillah sampai dengan selamat dan baru sempat lagi kita ketemu karena emang memulihkan setelah mendaki gunung melewati lembah
Mantap memasuki lah. Untuk pertama kali kota tanpa dampingan orang tua, karena kita keluarga sendiri gitu kan. Biasanya kan waktu lebaran kemarin kan sama orang tua, teman-teman nganterin orang tua ke Magelang, jadi tahu. Tinggal kalau udah deket-deket rumah ya tahu dia. Kalau ini kan nggak, sama sekali nggak ada yang tahu, baru semua sama pertama kali semua. Ya alhamdulillah lah. Intinya kita tetap hati-hati berkendara lah, dan berdoa lah pasti. Berdoa, jangan lupa keselamatan itu penting ya teman-teman. Jangan lupa juga makan, harus perut itu harus diisi dalam berkendara. Dan kalau ngantuk, tidur jangan dipaksa. Kalau ketemu rest area, mampir dulu di rest area, karena kita benar-benar kemarin nggak bisa masuk rest. Setiap perjalanan ke situ tuh dari ujung ke ujung rest area full, dan kita pada istirahat semua pengendara sih di tepi jalan, di pinggir jalan tol, di bahu jalan lah istilahnya. Jangan di tengah, di bahu jalan. Di tengah enggak kok, enggak ada polis kok. Enggak, itu memang buat istirahat juga. Karena kan udah memang penuh, mau gimana lagi, nggak bisa dipaksain kan. Bahaya kalau dipaksa. Bahaya juga namanya kita bawa keluarga kan, bawa beberapa nyawa gitu kan. Jangan dipaksa juga kan, pasti kan udah pasti capek istirahat ya, rest area penuh, bukan yang nggak mau di rest area. Rest area penuh, benar. Mungkin kalau rest area kosong ya pasti pada masuk rest area, nggak mungkin di pinggir jalan. Pasti. Ya, intinya istirahat lah, kalau udah capek istirahat, lempengin kaki. Kalau buat supir tidur, makan, hati-hati, udah itu aja sih. Sama berdoa lah yang pasti. Ya itulah liku-liku perjalanan. Oke, mungkin curhatan kita malam ini sudah cukup lah. Tentang liku-liku perjalanan dari Jakarta ke Kebumen buat yang pertama kalinya. Untuk pertama kalinya kita hanya mengandalkan Google Map sama keluarga doang, keluarga kecil. Oke teman-teman. Ya, nanti kita berpetualang lagi lah. Oke, sekian dulu ya teman-teman ya, cerita kita kemarin liburan dadakan ya teman-teman ini cerita. Ya. Dan mohon maaf bila ada salah kata. Ikuti kita terus di cerita selanjutnya. Jangan bosan-bosan, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum.